Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita mendapat balasan pahala, amin ya robbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Ta'ala menakdirkan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Semoga menjadi Ramadan terbaik dan terindah sepanjang hidup kita. Dan berharap kepada Allah kita bisa mengisi bulan mulia ini dengan amal-amal soleh, ibadah yang berbuah kerja-kerja dakwah, dan upaya memperbaiki akhlak hingga akhlakul karimah menghiasi diri kita. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya kulukun, yang dapat diartikan sebagai budi pekerti, tabiat, kebiasaan, dan tingkah laku. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi, akhlak adalah segala perbuatan manusia yang dapat dinilai baik maupun buruk. Dalam Islam, memiliki akhlak yang baik sangatlah penting. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar di dalam timbangan mizan dibandingkan akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhlak terbagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah mencerminkan perilaku yang terpuji dan merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas merujuk pada tindakan yang dilakukan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini mencerminkan kebersihan dan kemurnian niat dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, amanah. Amanah mengandung makna memenuhi apa yang dititipkan kepadanya. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat dipercaya untuk memenuhi tanggung jawab dengan baik. 3, adil. I'diluhu aqrabu litaqwa, kata Allah. Adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti menetapkan hukum, bersikap adil terhadap istri, anak-anak, serta mendamaikan yang berselisih, merupakan contoh akhlak mahmudah. 4, tawakal. Tawakal menggambarkan keteguhan hati dalam bersandar kepada Allah. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa segala urusan ada di tangannya, dan seseorang harus melakukan usaha sebaik mungkin sambil berserah diri kepadanya. 5, pemaaf. Pemaaf merupakan sifat memberi maaf tanpa menyimpan dengan memelihara rasa gengsi kepada seseorang. Ini dianggap sebagai tindakan yang mulia yang harus dilakukan dengan ikhlas, baik lahir maupun batin. Yang keenam, rasa malu. Rasa malu berperan sebagai pengekang terhadap kemaksiatan.
Dengan memelihara rasa malu, seseorang dapat terjaga dari godaan yang dapat membawa kepada perbuatan dosa. Yang kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah atau tercela merujuk pada perilaku yang tidak dibenarkan oleh agama, baik itu Allah maupun Rasul. Contohnya, satu, penyakit hati akibat perasaan iri. Ini merupakan kurang sehat. Iri merupakan kurang senang melihat kebaikan dan keberuntungan orang lain. Jika tidak diatasi, dapat menyebabkan perselisihan, permusuhan, pertengkaran, dan kekerasan. Yang kedua adalah penyakit hati akibat perasaan dengki. Dengki adalah merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut berpindah kepadanya. Sifat dengki dapat menghasilkan kemarahan, permusuhan, fitnah, dan upaya merendahkan orang lain. Yang ketiga, hasud. Hasud adalah sikap suka menghasut dan mengadu domba terhadap sesama. Sikap ini melibatkan perbuatan jahat dan menyesatkan karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat orang. Yang keempat, ghibah. Mengumpat, menggunjing, yaitu menyebut atau mengatai seseorang di belakangnya dengan maksud merugikan. Ghibah terjadi karena dengki yang dapat merusak hubungan dan martabat seseorang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan abaikan program perbaikan akhlak di bulan Ramadan. Sadarilah, masih banyak akhlak dan perilaku kita yang kurang baik. Mungkin cara bicara kita kepada orang lain yang kadang menyakitkan. Mungkin masih pemarah, masih sering menggunjing dan suka menggosip. Mungkin kurang bisa menerima nasihat atau kritik. Mungkin pula masih senang dengan kecurangan, atau perkataan kita yang penuh dusta, atau hati kita yang kadang dipenuhi sikap prasangka kepada saudara kita. Mungkin pula ada perbuatan kita yang berlebih-lebihan. Umat Islam yang menjalankan puasa sebatas formalitas akan menimbulkan kerugian, karena hanya akan mendapatkan lapar dan haus. Apabila dipahami dan dihayati dengan baik, puasa Ramadan mengajarkan kepada manusia terkait dengan substansi dalam beragama, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama yang tidak hanya sebatas ritual, akan tetapi secara substansial. Puasa juga mendidik setiap manusia untuk senantiasa memiliki kemauan, kerja keras, dan etos kerja yang tinggi dalam upaya mencapai tujuan hidup, serta terkait dengan pembelajaran karakter kemanusiaan. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang terkenal Manarij As-Salikin, beliau menyatakan, agama seluruhnya adalah akhlak. Maka barang siapa yang bertambah mulia akhlaknya, maka ia telah menambahkan ketaatan padamu. Ramadan membangkitkan kesadaran kita tentang pentingnya akhlak mulia dengan meniti perjalanan dakwah dan perjalanan kehidupan. Umat yang berdiri di atas landasan iman dan akhlak yang mulia dan kokoh tidak akan pernah tergoyahkan selamanya, karena Allah pasti akan menolong mereka dalam segala bidang, menyinari mereka dengan cahaya yang terang menuju kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Demikian kultum Ramadan ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami, keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, mengucapkan selamat berbuka puasa untuk seluruh kaum muslimin. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan pahala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.